Bismillahirrahmanirrahim. Saudara seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Allah punya sifat yang namanya Al-Latif ya. Jadi kalau ada orang yang namanya Abdul Latif ya, itu orang tuanya berharap anaknya itu lembut ya, Latif itu lembut. Sifat Allah yang lembut, yang dalam banyak asma Allah, Asmaul Husna ada 99, itu ada Rozak, ada Hakim. Allah Maha Bijaksana. Jadi Allah Maha Bijaksana itu seluruh takdir masing-masing manusia yang jumlahnya miliaran dari dulu sampai sekarang sampai akan akhir zaman itu oleh Allah ditentukan dengan takdir yang baik karena Allah Maha Bijaksana ya. Dan mungkin bagi orang yang tidak paham, maka sering orang barat itu menyalahkan takdir Allah. Kenapa saya kok diuji dengan ujian berat ya Tuhan, kenapa usaha saya bangkrut, anak saya mati, kemudian saya kecelakaan. Nah, padahal kalau dia berbaik sangka pada Allah, dia akan dengan kejadian itu dia akan lebih bersemangat. Kesuksesan dia itu di depan mata kalau dia tahu. Sayangnya dia itu frustasi, akhirnya dia tidak percaya pada Tuhan. Itu kesalahan orang-orang barat. Sehingga paham materialisme ini adalah paham yang sangat keliru, apalagi sekarang ditanamkan di negeri ini. Jadi negeri-negeri muslim termasuk Saudi Arabia, termasuk di Biladil Syarqil Ausat, negara-negara Timur Tengah, negara Arab, itu sekarang pahamnya bukan paham Islam, tapi paham materialisme yang mendewakan uang, jabatan, dan popularitas yang semu. Coba bayangkan, misalnya kita kenal lah namanya aktor Hollywood, sebut saja Michael Jordan misalnya ya, pemain NBA yang punya kekayaan mungkin lebih daripada 100 miliar dolar kali ya. Itu pokoknya secara materi dia inilah punya mobil mewah, itu ratusan mobil mewah, rumah-rumah mewah itu di mana-mana, asetnya banyak lah. Pokoknya dia mau membeli apa saja itu bisa. Tapi perlu diingat, uang itu hanya bisa membeli apa yang uang bisa beli. Misalnya mobil, kendaraan, ya, kapal pesiar, pulau, perempuan, ataupun rumah. Tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan, uang tidak bisa membeli kesejahteraan, uang tidak bisa membeli kedamaian, ketenangan, uang tidak bisa membeli kegalauan. Ya, coba Anda kalau galau, uang. Jadi orang kadang-kadang tidak mau belajar pada orang lain ya. Misalnya, enak ya itu orang ini ya, dia misalnya seorang mahasiswa atau pelajar yang setiap hari itu sangunya 1 juta, sangu 1 juta itu, wah, mungkin bagi orang yang nggak punya duit, wah enak ya itu. Padahal dia itu juga bingung, uang 1 juta buat apa kalau semua udah punya, itu rasa puas tuh udah nggak ada. Seperti kita setiap hari misalnya makan nasi padang, mungkin bagi orang yang tidak pernah makan nasi padang tuh enak. Nah, kalau setiap hari makan nasi padang sampai huwe sampai muntah gitu, maka dia akan beli nasi pecel. Ya itulah hidup gitu. Nah, sifat Allah Al-Latif di sini, Maha Lembut ini, kita akan diajari pada Allah bahwa Allah Al-Latif. Jadi ketika seorang ngasih nama kepada anaknya itu Al-Latif, itu dengan harapan anaknya itu hatinya lembut. Nah, hati lembut, orang kalau dikasih hati yang lembut itu berbahagialah dan bersyukurlah, karena sungguhnya kalian itu orang-orang pilihan Allah, karena sifat Allah itu lembut, Al-Latif ya. Sehingga hamba yang lembut itu adalah Abdul Latif, hambanya yang maha lembut. Nah, dari sifat Al-Latif ini kita diharapkan oleh Allah, kita mohon pada kelembutan hati kita kepada Allah, karena di zaman akhir ini banyak orang yang keras hatinya. Keras dalam pengertian yang suka keras maupun memelihara kekerasan. Bahkan dinasihati itu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kerasnya. Nah, orang-orang seperti ini bukan berarti ada begitu saja, tapi dibentuk oleh lingkungan. Jadi lingkungan khususnya negeri ini dan umumnya negeri muslim ini kan tidak islami, dan diajarkan karir kerja. Kapan ngaji, kapan sholat, nggak pernah dibicarakan. Cari duit. Akhirnya apa? Manusia itu dibikin robot. Jadi berangkat pagi itu misalnya, bahkan kalau di Jakarta itu sampai jam 5 udah berangkat. Saya nggak habis pikir ya, tadi saya ngisi ceramah itu pulang itu Masya Allah, orang saya pulang dari ceramah jam 10 atau jam 9 lah ya dari sana, itu kemudian ketemu dengan orang-orang baru pulang kerja. Bayangkan, tiap hari naik KRL dempet-dempetan, itu 5 hari. Coba bayangkan,
nanti hari Sabtu Minggu itu eh, tinggal rekreasi dengan keluarga, masya Allah, itu seumur hidup, bayangkan. Nah sebenarnya kalau hukum asal bekerja emang harus ya, tapi negara ini harusnya memberikan pelayanan dalam bentuk ruhiyah ya, bentuk agama, sehingga dalam hidup itu kalau ada nilai-nilai agama itu enak. Nah sekarang ini enggak, orang itu mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat atas itu keras hatinya keras. Kenapa? Sebenarnya masyarakat ini korban daripada sistem yang salah ini. Sistem yang salah ini mengajarkan bahwa kita itu harus memiliki sesuatu yang kita inginkan, nanti kita akan bahagia. Itu salah ya. Jadi as-sa'adah li tamaluki madah itu sebuah kesalahan. Coba yang tadi saya ceritakan, Michael Jordan ataupun misalnya artis Hollywood yang tadi sempat saya lihat itu ada yang punya kekayaan 100 miliar dolar. Coba Anda bisa bayangkan, untuk memiliki seperti itu hidupnya diberikan ke dunia artis, dan itu sulit ketemu suami, sulit ketemu istri. Kalau toh ketemu suami, ketemu istri atau ketemu yang lain itu hanya sekedar mereka hidupkan di dunia perfilman seumur hidup. Terus kalau sudah punya apa yang mereka inginkan, apa menjamin bahagia? Oh tidak, karena mereka nggak ngerti agama ya. Coba tanya Arnold Schwarzenegger itu yang sudah mulai tahun 70 sudah terkenal, sampai sekarang terkenal, itu kekayaannya tuh banyak banget. Filmnya aja lebih dari 30 film, terkenal seluruh. Hampir semua filmnya box office ya. Atau Sylvester Stallone ataupun artis Hollywood yang cantik-cantik yang memiliki 100 miliar dolar itu, masya Allah, itu nggak jaminan mereka malah cerai, mereka malah kacau balau hidupnya, amburadul. Kenapa? Karena pergaulannya salah. Jadi yang membentuk kita itu bukan keluarga kita, tapi lingkungan kita. Anda bisa bayangkan kalau hidup itu di tengah pergaulan yang bebas, maka hilanglah nilai-nilai kebaikan. Yang ada itu lingkungannya akan membentuk dia karakter-karakter culas, yang sebenarnya seorang artis, seorang pemain film itu, pemain watak itu bisa memposisikan dia berbagai bentuk watak. Coba bayangkan, hidupnya itu bukan diri sendiri, tetapi memainkan peran orang lain. Apa enggak berbahaya? Itu baru satu masalah, belum masalah lain. Sehingga kalau kita melihat mereka tertawa-tawa itu, Anda tidak tahu dalamnya. Maka belajar dari sifat al-latif ini, harusnya kita mohon pada Allah dikasih kelembutan hati, sehingga ketika kita memiliki sifat al-latif ini, hidup kita ini diharapkan lembut ya. Apa itu? Yakni setiap ketentuan takdirnya, karena takdir Allah itu tidak bisa kita tolak. Kadang kita dapat rezeki banyak itu supaya tidak terlalu senang, ketika kita rezekinya kering itu supaya tidak terlalu sedih. Orang kalau bisa mengontrol emosi, jadi ketika dapat rezeki banyak tidak terlalu senang, dan ketika rezekinya sulit itu tidak terlalu sedih, itu luar biasa itu. Dan ini tidak bisa, orang-orang barat, orang-orang kafir itu nggak bisa seperti ini. Mereka pengennya dapat duit banyak, ketika dikasih mereka juga stres. Banyak lah kalau saya sebutkan artis-artis Hollywood yang mereka itu sebenarnya tertipu ya, mereka sendiri cerita ya. Ketika mereka nggak terkenal mereka sedih, tapi begitu terkenal juga mereka stres. Apa yang dicari ya. Maka sifat al-latif ini kita mohon pada Allah, khususnya di akhir zaman ini yang gampang orang marah ya, terutama di jalan ataupun di kantor, stres, tekanan, sehingga gampang bunuh ya, gara-gara sakit hati, ngerampok gara-gara sakit hati, dilecehkan, dibully, difitnah dan seterusnya. Maka kita mohon pada Allah dalam doa kita supaya dikasih akhlak yang, sifat yang lembut ya, yang kalau kita lemah lembut kepada anak istri kita, kepada suami, kepada tetangga. Jadi kalau punya sifat lembut itu enak. Segala sesuatu itu kalau kita memiliki sifat lembut ya, latif ya, maka jadinya enak. Jadi ketika kita dimarahi ya kita kalau temperamental itu langsung ganti marah, bahkan mungkin bisa dibunuh. Jadi rata-rata pelaku entah penjambretan, entah pelaku keburukan, kejahatan itu rata-rata sebenarnya korban ya. Misalnya kalau dalam film ataupun film yang based on the true story itu ya, biasanya pelaku psikopat itu biasanya dia itu korban. Dia korban yang diintimidasi oleh temannya di lingkungan sekolah. Terus dia karena nggak bisa berbuat banyak, akhirnya dia dendam. Nah dendam itu akhirnya yang tadi itu membuli akhirnya dibunuh. Coba apa nggak ngeri ya?
Dan itu banyak kasus loh, kasus di luar negeri banyak dari dulu sampai sekarang. Bahkan diabadikan dalam film-film yang based on the true story itu ya. Itu ya Allah, dia itu dibully, dia itu punya penyakit ataupun psik yang nggak sempurna, dibully, akhirnya dia jadi pendendam, psikopat, dan jadinya dia itu akhirnya jadi pembunuh ya. Maka diperlukan sifat lembut ini. Ada suatu kisah yang ini cukup menakjubkan dan itu hanya ada dalam Islam. Jadi Imam Ahmad itu pernah dikerjain, kalau bahasa sekarang di ngeprank ya, di prank sama tetangganya. Jadi Imam Ahmad itu dipanggil, "Mat, sini Mat." Oh iya. Kemudian sampai di tempatnya ya, dia bilang, "Mat, aku butuh bantuanmu." Datang ke rumah. Oh iya. Sampai di sana ternyata nggak ngapa-ngapain ya, di prank gitu. Kemudian ya sudah, kamu pulang aja. Pulang. Dan itu 3 kali. "Mat, kesini Mat." Kemudian ternyata di prank lagi sampai 3 kali. Nah, orang yang ngeprank Imam Ahmad ini heran, kok Imam Ahmad nggak marah? Mungkin kalau kita marah ya. Nah, Imam Ahmad nggak marah. Kemudian ditanya, "Kenapa kamu nggak marah kalau saya ngeprank?" Kalau bahasa sekarang ngeprank. "Loh, saya ngapain saya marah? Loh, saya kan, kamu kan tetangga saya. Rasul menyampaikan bahwa barang siapa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetanggamu. Nah, bentuk penghormatan hadis ini, dan saya mengamalkan hadis ini, saya menghormatimu dan membantumu karena kamu itu butuh bantuan, meskipun kamu ngeprank gitu. Ini nggak ada dalam kasus ini kecuali dalam Islam ya. Nah, sekarang orang jangankan ngeprank, ini nggak sengaja udah marah ya. Kasus dibunuhnya si wanita itu gara-gara dia sakit hati, yang bunuh itu pacarnya sendiri. Masya Allah, banyak ini setiap hari pembunuhan yang ya Allah sedih ya. Atau 2 tahun yang lalu ya, ada seorang tukang kuli atau anak muda ya, kuli itu mutilasi. Jadi yang dimutilasi itu ya dia dendam tadi, dia itu nggak tahu masalah sepele, jadi dimutilasi ya. Ya Allah, ngeri sekali. Yang ngeri ini sebenarnya rakyat bawah ini kan korban dari sistem yang tidak benar. Negara ini udah parah, negara ini sakit. Pelaku-pelaku dan pemimpin negara ini sudah sakit semua, mulai dari kiainya, ulamanya, habaibnya. Ya mereka tuh mikirnya duit. Jadi omongannya ya sebut sendirilah, tahu sendiri ya. Yang mengaku ulama dan sekarang menjabat sebagai wakil itu nggak bisa dipercaya, bahkan ditertawakan. Coba, ulama ditertawakan masyarakat, bahkan dibully, bahkan berbagai bentuk anekdot itu, Masya Allah, nggak punya marwah, nggak punya wibawa sama sekali ya. Kenapa? Karena dia haus kekuasaan, dan ini muaranya pada agama materialisme. Sedangkan sifat-sifat Allah yang tadi kita sebutkan, mulai Al-Latif, Al-Hakim, atau misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu tidak pernah dipelajari, hanya dibaca dan diulang-ulang tanpa ngerti arti dan makna. Kalau sudah seperti itu ya, tunggu kehancurannya sebuah negara. Kalau sebuah negara tidak melibatkan nilai-nilai agama, apalagi negara itu membenci syariat Islam, pemimpinnya sudah membenci syariat Islam, ya sudahlah, tunggu kehancurannya. Maka kita hanya bisa berdakwah lewat banyak media, dan semuanya kita kembalikan pada Allah. Al-yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, hai pada hari kiamat nanti, Allah menutup mulut-mulut manusia, dan yang berbicara adalah anggota badan kita, menjadi saksi apa yang kita lakukan. Ini semua adalah apa yang bisa kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah, berdakwah tanpa lelah, tanpa tapi, tanpa nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim.